Jika engkau adil, mengapa dia ada, saya tidak ada? Tidak boleh ngomong. Engkau tidak berhak mengatakan itu. Karena Allah adalah alim berdaulat. Saudara-saudara. Kedua, kalau engkau maha kuasa, lakukan dong. Sembuhkan saya. Engkau akan maha kuasa. Tidak kesulitan bagimu, tidak. Engkau tidak berhak mengatakan itu. Karena Tuhan berkata, aku akan mengasihani siapa? Aku akan mengasihani mereka yang ku akan kasihani. Aku akan menganugerahi mereka yang ku akan anugerahi. Berarti kedaulatan Allah dikaitkan dengan anugerah, bukan keadilan. Saudara-saudara. Dan kerelaan Allah dikaitkan dengan memberi anugerah, bukan akan ambisi kita yang harus dipuaskan. Jika Tuhan mengisi kebutuhan kita menurut ambisi kita, saya minta ini, coba kasih. Semua yang kita doa diberi, maka Tuhan itu bukan Tuhan. Engkau yang jadi Tuhannya Tuhan. Saudara-saudara. Justru Tuhan itu berdaulat. Dia mengetahui boleh kasih, tidak boleh kasih. Seorang ayah yang ada prinsip tak mungkin memberikan semua permintaan dari semua anaknya. Betul tidak? Apakah permintaan anakmu semua diberikan? Tidak. Karena Allah mempunyai daulat. Demikian ayah yang berbijaksana, dia mengetahui kapan boleh, kapan tidak. Nah, dalam hal ini kita mengerti prinsip ini, lalu kita masuk ke dalam bagaimana Allah memberikan mujizat. Saudara-saudara, minggu lalu saya sudah berkata bahwa agama Kristen adalah satu-satunya agama yang memiliki mujizat yang sejati. Semua, 1, 2, 3. Agama Kristen adalah satu-satunya agama yang memiliki mujizat yang ini tidak boleh dikurangi satu kalimat atau satu istilah. Tidak boleh dikurangi satu kata. Karena begitu banyak agama yang lain mempunyai mujizat-mujizat, tetapi bukan yang sejati. Saudara-saudara, karena agama Kristen adalah agama yang diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri menyatakan tanda-tanda kuasa, keberadaan dan kedaulatan sebagai sumber anugerah Tuhan di dalam mujizat-mujizat yang diberikan. Itu sebab disebut miracles, signs berarti tanda-tanda. Saudara-saudara, Tuhan memberikan tanda. Nah, minggu yang lalu kita telah mengatakan beberapa prinsip yang penting. Pertama, pada saat yang perlu, maka Tuhan melakukan mujizat. Bukan setiap saat. Saudara-saudara. Kedua, yang disebut saat yang tertentu itu adalah pada saat Injil permulaan dikabarkan kepada satu daerah. Pada waktu satu tempat, permulaan menjangkau orang-orang belum Kristen yang mempunyai kebudayaan, mempunyai ideologi, yang mempunyai tradisi yang kuat luar biasa. Mereka sulit menerobos kekuatan orang pertama, berani meninggalkan agama yang lama, berani melepaskan diri dari tradisi yang sudah begitu mengikat, berani melawan dengan seluruh kebudayaan dari berbangsanya. Itu sangat minim, sangat tidak cukup. Itu sebab Tuhan menyatakan mujizat untuk membuktikan bahwa Tuhan memberi tanda di situ supaya orang takluk kepada Dia. Saudara-saudara, itu bukan karena mujizat bisa mengakibatkan iman. Tidak ada. Tidak ada orang yang iman sejatinya berdiri di atas mujizat. Iman berdiri di atas firman. Tetapi sesuatu auxiliary, sesuatu hal yang menolong kita untuk lebih percaya kepada firman, maka mujizat diberikan menjadi satu dampingan saja, bukannya utama. Barang siapa, gereja mana, pendeta siapa saja menjadikan mujizat pelayanan utama, orang itu tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis seumur hidup membangunkan orang Israel, beratus-ratus ribu dibaptiskan oleh dia di Sungai Yardan. Saya kira setelah di Gunung Karmel daripada Elias, tidak pernah ada kebangunan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis belum pernah melakukan satu kali mujizat pun. Saudara-saudara, oh, yang tidak ada mujizat tidak Roh Kudus. Yang tidak bisa karunia tidak ada Roh Kudus. Yang tidak melakukan ada kesembuhan tidak Roh Kudus. Itu kepercayaan kesimpulan demikian dangkal, demikian menyeleweng adalah sangat menyimpang dari kitab suci. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis belum pernah berkarunia lidah. Yohanes Pembaptis belum pernah melakukan satu kali mujizat. Yohanes Pembaptis belum pernah menyembuhkan satu kali orang sakit. Yohanes Pembaptis belum pernah mengusir satu setan keluar dari satu orang. Alkitab mengatakan dia tidak pernah melakukan satu kali mujizat.
Tetapi apa yang dia bicarakan dengan Kristus, tentang Kristus, itu menjadikan banyak orang beriman kepada dia. Saudara-saudara, iman kepercayaan tidak seharusnya didirikan di atas mujizat. Itu sebab kalau Allah mau memberikan mujizat, ada waktunya, ada prinsipnya. Khususnya pada waktu permulaan Injil sampai kepada satu kebudayaan, satu bangsa, satu suku yang tradisinya dan segala adanya begitu kolot, sehingga manusia yang mau percaya tidak kuat. Allah menyatakan mujizat sehingga orang sekitar yang mengetahui yang dia percaya itu sungguh-sungguh. Mulai mereka digoncangkan, mulai mereka melihat apa mereka perlu menindakkan diri daripada adat yang lama dan menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, pada waktu Nommensen berada di Batak, saudara-saudara, pernah orang-orang melihat di sekitarnya mereka mau membunuh dia, tetapi melihat sekitarnya dipenuhi dengan malaikat-malaikat yang begitu banyak sehingga mereka mengetahui yang dia percaya itu benar adanya. Demikian seorang yang bernama Jason yang berada di Kalimantan Barat, saudara-saudara, dia pernah diberikan racun supaya dia mati dengan porsi 3 kali. Orang boleh mati setelah pesta pura-pura menyambut dia sebagai pendeta dari luar. Sesudah itu di dalam makanannya dikasih racun 3 kali, lebih banyak dari biasa. Malam itu seorang merangkak kepada rumahnya dan melihat dia tidur enak, dibangunkan. Engkau masih hidup? Dia bangun. Kenapa? Engkau masih hidup? Ya, saya masih hidup loh. Mengapa masih bisa hidup? Mengapa tidak hidup? Dia tak tahu. Pendeta tahu tidak kemarin malam engkau sudah makan racun 3 kali lebih banyak orang biasa. Iya, benar. Engkau lagi cerita mimpi? Tidak, sungguh-sungguh. Orang itu menjadi orang percaya pertama, saudara-saudara. Dan pendeta ini menjadi dosen saya waktu di saat. Dia cerita hal terjadi sungguh-sungguh. Mujizat-mujizat itu terjadi. Mujizat susu dilakukan oleh Tuhan. Tetapi pada saat-saat yang perlu, Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilarang oleh manusia. Saudara-saudara, bukan saja demikian, mujizat bisa membuat orang mungkin untuk meninggalkan kebudayaan, meninggalkan sesuatu beban daripada nenek moyang yang begitu berat, sehingga mereka percaya, dan di situ Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara-saudara, dengan demikian kesembuhan, mengusiran setan dan kuasa luar biasa dari Tuhan selalu terjadi. Saudara-saudara, kalau sekarang saya berkhotbah di lain tempat yang mau menerima Tuhan Yesus, angkat tangan. Kadang-kadang 80%, kadang-kadang 40%. Tapi kalau saya berkhotbah di Granada yang sudah habis selesai, saya bilang yang menerima Tuhan Yesus angkat tangan. Mungkin tidak sampai 5%. Karena apa? Engkau sudah menerima Tuhan, dan engkau tidak lagi merasa itu sesuatu kebutuhan yang sangat penting bagi engkau. Karena engkau lebih mengerti firman Tuhan lebih banyak. Sehingga kalau kita bikin seminar yang temanya khusus, engkau datang lagi, engkau mau firman. Dan memang benar engkau diselamatkan 1 kali, tapi engkau dididik bukan 1 kali, beribu-ribu kali sampai mati. Once evangelized, the rest of your whole life you should be continuously educated until your death. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat pada perbulan penginjilan memang ada mujizat. Tetapi sekarang saya mau tanya, apa ada salah jikalau kita mendoakan orang sakit? Tidak salah. Baru kita melakukan mendoakan orang sakit. Pendeta Abing Chung di sini. Apakah kita salah di dalam kebaktian memakai waktu untuk melakukan mujizat? Kalau perlu kita lakukan. Tetapi saudara, saya mau tanya, itu prinsip daripada mujizat itu apa? Bukan mujizat mendahului penginjilan, tapi penginjilan mendahului mujizat. Semua 1, 2, 3. Bukan mujizat mendahului penginjilan, tetapi penginjilan mendahului mujizat. Bukan mujizat diutamakan lebih daripada penginjilan, tapi penginjilan diutamakan lebih daripada mujizat. Ini prinsip yang sama. Nah, saudara-saudara, dari manakah kita melihat? Dari contoh-contoh Alkitab. Tidak ada sesuatu propaganda, ayo datang, yang sakit akan disembuhkan dengan cara menarik massa semacam demikian, baru engkau melakukan mujizat untuk penginjilan. Saudara-saudara, mujizat mengikuti penginjilan untuk menjadi tanda daripada Tuhan. Jika Tuhan rasa perlu, dia akan kerjakan. Nah, sekarang kita membaca lagi ayat yang keempat dengan teliti. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat.
di sini menyaksikan apa? Allah meneguhkan apa? Kesaksian mereka. Dari saksi dulu baru diteguhkan